Salam, eee, saya, Ibu Nurhayani, saya berasal dari, eee, Kabupaten Ciamis. Saya dulu lahir dari keluarga muslim, orang tua saya juga sampai sekarang masih muslim, eee, tapi, saya bersyukur saya dipilih Tuhan. Eee, saya, dari kecil emang udah dididik dengan agama muslim ya. Jadi saya biasa aktiflah ikut pengajian, ke masjid, kayak kayak gitu. Saya emang aktif dari kecil karena emang masjid dekat ya. Jadi intinya saya itu memang udah ditanamkan dengan apa, dengan agama muslim lah ya gitu istilahnya. Jadi saya pun dari kecil melaksanakan yang seperti puasa, sholat itu emang biasa saya lakukan gitu. Saya juga istilahnya nggak ngerti ya kenapa Tuhan pilih gitu, karena di Alkitab juga bilang bukan kita yang milih, tapi emang Tuhan yang milih ya. Tuhan itu saya imani itu, saya percaya itu gitu. Jadi setelah saya lulus SMA, saya kebetulan dulu sebelum nikah sama saya, suami saya ini kan sering main ke kampung gitu. Sering main ke kampung karena dulu di tempat kerjaannya itu banyak orang kampung sana gitu. Jadi setiap lebaran dia datang ke sana gitu, main ke kampung gitu. Jadi di sana dia bilang katanya, "Saya pengen cari istri orang sini," gitu. Nggak harus sarjana, dia bilang gitu, nggak harus sarjana, yang penting orangnya baik gitu awalnya gitu. Akhirnya dikenalkanlah dengan saya gitu. Saya percaya itu karena Tuhan lah, bukan bukan kebetulan ya gitu. Jadi akhirnya saya menikah dengan suami saya tapi secara muslim di kampung. Cuman nikah kayak nikah sirih gitu. Kayak nikah sirih kalau orang sana kan ada nikah sirih ya, nikah agama gitu lah, kayak kayak gitulah. Nikah secara Islam kita, jadi ya syaratnya kan harus harus baca syahadat gitu kan, iya. Jadi kebetulan yang menikahkan saya juga saudara, karena Pak Ustadz, kebetulan saudara saya Pak Ustadz gitu. Jadi eee, dengan Pak Ustadz itulah gitu. Jadi pada waktu itu ya anak-anak kampung Deni kan jadi pembantu di Pasar Jaya Bata Putih. Suatu saat dia dipecat sama bosnya, terus dia nemuin saya ke kantor, "Pak, saya boleh kerja nggak di sini?" Saya bilang, "Kerja apa?" Saya bilang, "Udah kalau memang kamu mau kerja," saya bantu, "di rumah saya aja." Ketepatan saya waktu itu buka warung di sini. Bantu-bantu saya di rumah, saya bilang gitu sama dia itu. Ya udah nggak apa-apa lah gitu ceritanya. Nah setelah dia kerja di sini, pas lebaran saya antar pulang ke sono, ke kampungnya, pengen tahu. Dan dia bilang, "Ayolah Pak, kata ke kampung saya supaya Bapak tahu kampung saya," katanya gitu. Sebetulnya saya nggak ini juga sih karena saya masih kerja kan. Nah ya setelah waktu dia masuk agama kita, ya di sana itu ya memang pergumulan sih ya. Mertua saya juga diteror sama tetangga-tetangga saudara-saudaranya, "Itu anak lu udah murtad, mana lu udah murtad," gitu kan. Nah tapi mertua saya itu orangnya istilahnya nggak emosi gitu. Lama-lama dia bilang nih, "Ya biarin aja," katanya, sebelum nikah juga udah tahu kalau suaminya itu orang Batak, agamanya Kristen, ya sekarang sudah nikah ngikut suami dong, gitu. Tapi karena terlalu banyak inian sama mertua saya juga bilang gini jadinya, "Ah di sini juga banyak," katanya, "sama-sama muslim, sama-sama ini," katanya, "Sunda, tapi kawin cerai," gitu kan, mertua sampai terucap begitu kan. Nah jadi suatu saat tuh kita pulang ke kampung, pas di situ ada yang tahlilan, mertua saya ajak saya tahlilan, saya bilang, "Enggak lah Pak, saya nggak punya peci," alasan saya begitu kan. "Nggak apa-apa," katanya, "yang penting datang," katanya gitu.
gitu. Ya udah saya datang ke sana. Jadi sebelum saya nyampe udah dikumpul di rumah ini yang mau tahlilan, termasuk ada saudaranya dia ini sebagai ustadz di sana, namanya Kang Kang apa, Kang Wawan ya. Nah, sampailah kita di depan pintu langsung saya dicegat sama Kang Wawan ini, "Ngapain ke sini?" katanya. Saya bilang, "Terus emang sini ngapain?" "Tahlilan," katanya. "Ya tahlilan itu apa?" "Ya doa." "Oh iya." Nah tuh. "Ya Akang doa aja sesuai dengan ajarannya, saya doa sesuai dengan ajaran saya," gitu. Nggak bisa," gitu bilangnya. "Ya udah gini aja deh Kang," saya bilang tuh, "kalau memang Akang bisa jawab," saya bilang, "saya pulang," saya bilang gitu. "Emang apa?" katanya. "Tuhanmu sama Tuhanku sama apa beda?" Saya bilang. Dia nggak mau jawab dia, diem. Tuh. "Ya udah Kang, jawab dulu, Tuhanmu sama Tuhanku sama apa beda?" "Kalau Akang bilang beda, aku pulang." "Tuhanmu nggak sama," "Sama," katanya tuh. "Ya memang sama Tuhan kita, satunya Tuhan. Cuma nabinya beda, kamu Nabi Muhammad, ikut ajaran Nabi Muhammad, baca Al-Quran, sembahyang di masjid. Saya ajaran Nabi Isa, bacaan saya Alkitab, ini saya di gereja. Itu bedanya. Tapi tujuan kita Tuhan tuh satu," saya bilang tuh. "Nggak beda Tuhan kita satu," gitu. "Beda kalau gitu kamu nggak fanatik dong?" "Ya enggak dong, ngapain gue fanatik, kalau fanatik nggak mungkin datang ke sini," gitu. "Ya udah masuk masuk masuk." Nah itulah awalnya mereka menerima kami di sana gitu. Jadi mulai dari situ, jadi semualah keluarga di sana itu jadi baik baik gitu. Setiap kita lebaran pulang, udah nggak ada lagi lah ini istilahnya, eee, permusuhan antara kita gitu kan. Datang bawa misalnya bawa ayam, bawa beras gitu, nanti kali aja anak-anak nggak sempat makan di rumah, buat masak di sini, gitu jadinya, heeh. Nah, jadi sempat juga sih istilahnya, mau mau pecah lah gitu karena, dia masuk agama saya. Tapi memang untungnya mertua saya ini istilahnya nggak terlalu fanatik ya, istilahnya itu. Jadi dia apapun dikatakan keluarga-keluarganya di kampung mengenai dia ini, nggak disaut gitu. Tapi karena sudah kesalnya, dia bilang, "Ya udahlah," katanya, gitu. Banyak di sini juga sama-sama Sunda, sama-sama Muslim, kawin cerai, gitu kan. Awalnya gitu. Setelah selesai menikah, saya dibawa ke Tangerang ke sini. Saya tahu suami saya Kristen gitu. Cuman waktu itu saya belum belum ada kepikiran bahwa saya itu akan masuk Kristen, nggak ada, di pikiran saya itu nggak ada sama sekali. Jadi suatu hari, saya diajak suami saya jalan, katanya, "Ayo jalan," saya ikut jalan gitu. Ternyata saya dibawa ke gereja gitu. Eee, Masih ingat waktu itu di gerejanya di Tanah Tinggi ya, gereja kayak HKBP gitu, karena kebetulan suami saya orang Batak ya. Jadi saya dibawa ke sana, eee, dan saya pun, emang ada bahasa Indonesianya di sana kan, ada bahasa Indonesianya juga, nggak semua bahasa Batak gitu. Jadi ada jam sekian bahasa Indonesia gitu di hari Minggu itu gitu. Cuma dari pulang dari gereja itu jujur, saya nangis, saya marah, jadi saya merasa dibohongin gitu. Eee, Pas perginya kan nggak bilang mau dibawa ke gereja gitu. Jadi istilahnya dibohongin lah saya gitu ke sana gitu. Dari situ emang suami saya udah nggak suka ngajak lagi, istilahnya kalau ngajak langsung ke gereja enggak gitu. Cuman kebetulan di rumah tuh banyak sepupu gitu, terus adik-adik suami saya tuh banyak emang di rumah. Jadi, terutama sepupu saya itu emang, apa namanya, sama Tuhan tuh emang udah dekat banget gitu. Jadi saya, ngelihat kesehariannya gitu. Saya, sering, dia pergi, apa, merintis gereja gitu, pagi-pagi pergi pulang sore gitu. Gitu-gitu itu yang saya lihat gitu. Jadi suami saya itu kalau, ngajak langsung, "Kamu harus masuk Kristen," enggak gitu. Cuman, dia dia ngajaknya dengan kelakuannya gitu, dengan apa sih namanya, ya dengan yang dia lakukan gitu, bukannya dengan mulutnya gitu, ngajaknya gitu. Jadi, di
saya pun nggak ngerti, di suatu hari saya sendiri yang minta dibaptis gitu. Suami saya juga agak-agak kaget gitu. "Ah, bener kamu mau dibaptis?" "Iya," saya bilang, "saya mau dibaptis," saya gitu. Akhirnya dari situ saya dibaptis, saya ingat di Ancol waktu itu, dengan, eee, Bapak Gembala, Bapak Philip gitu waktu itu, dan mulai dari situ saya ikut ikut Tuhan gitu, ikut Tuhan, mulai mempercayakan hidup saya kepada Tuhan walaupun belum belum sepenuh hati saya kayaknya sih waktu itu belum sepenuh hati saya ngikut Yesus gitu, apa karena ikut-ikutan apa gimana gitu saat itu saya cuman kalau yang saya dibaptis emang saya nggak ada yang maksa gitu, suami saya pun nggak nyuruh gitu. Jadi itu emang kesadaran sendiri gitu, emang pengen saya gitu. Iya, jadi kalau, apa, kalau tiap pulang, itu kan tiap lebaran saya pasti pulang karena, kebetulan saya anak pertama, adik saya satu gitu di sana. Jadi memang tiap pulang, tiap lebaran tuh saya pasti pulang gitu. Eee, Ikut suami saya juga pasti pulang gitu. Jadi kita tuh pasti pulang tiap lebaran gitu. Jadi, seneng kalau kita pulang seneng, cuman kadang ada kurang sejahteranya karena tiap saya pulang, kalau ibu sama bapak nggak langsung gitu. Cuman saudara-saudara tuh pasti ke kuping, pada ngebisik-bisikin ke kuping gitu, suruh, ini apa, balik lagi," katanya, apa, "sahadat, baca lagi sahadat kamu, baca lagi sahadat," gitu. Lalu mulutnya itu ke kuping, jadi dibisik-bisik ke sini gitu. Iya, "Kamu balik lagi, kamu harus balik lagi," gitu. Jadi kadang, sebenarnya dulu-dulu gitu. Dulu-dulu tuh kalau pulang nggak nyaman sebenarnya gitu, kurang nyaman gitu dengan tapi baik sih keluarga kita baik, di sana semua welcome juga gitu. Cuman ya adalah, di antara ada gitu yang selalu ke kuping bisik-bisikin gitu, "Kamu kembali lagi," katanya, "kamu suruh baca syahadat lagi," gitu, kayak kayak gitulah. Tapi kalau sekarang sih udah nggak ada beban sama sekali, malah saya, sekarang, eee, udah berani bersaksi gitu loh, di sana. Iya, berani bersaksi jadi, menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus itu emang saya berani sekarang, di kampung saya tuh. Mungkin mereka juga ngelihat, keluarga kita gimana gitu, anak-anak saya yang gimana gitu, dan, saya bersyukur banget kayaknya Tuhan tuh, eee, tempatan saya kalau di kampung gitu, seolah-olah kayak, apa sih ya, kayak kayak terang gitu. Saya berpikir gitu karena emang, semua kan muslim, cuman keluarga saya aja gitu di sana yang emang Kristen gitu. Jadi iya, jadi, semua muslim. Jadi dan, saya bersyukur banget anak-anak saya juga, eee, ya baiklah istilahnya gitu. Jadi, orang kampung juga sering cerita, akinya terutama akinya ya bapak saya gitu, selalu dibangga-banggain lah cucunya gitu. Iya, saya, eee, nggak ada katanya di kampung saya, katanya anak yang baik-baik kayak anaknya saya gitu, ibu. Iya, Aki itu selalu dibilangin gitu. Pokoknya dia bangga banget dengan cucunya. Jadi saya yakin walaupun Aki belum secara mulut dia mengaku bahwa Yesus itu adalah Tuhan, tapi saya yakin di hatinya itu udah dia melihat karya-karya Tuhan yang begitu luar biasa, terutama lewat cucunya gitu ya. Dan ya puji Tuhan suami saya juga kan orangnya, di kampung juga kalau ada apa, baur gitu ya, nggak kalau pulang ke kampung tuh, ya baur lah, tetangga apa, saudara tuh pada ke rumah, pada inilah baik gitu. Karena kita pun, eee, respon gimana sih, kita pun baik gitu istilahnya gitu sama mereka gitu, menghargai mereka gitu. Jadi kalau tiap lebaran kayak ibu sama bapak mau sholat Id gitu, anak-anak waktu kecil tuh bawa masjid tapi nggak masuk masjid. Di luar itu kan buat kalau lebaran kan suka mapag kalau orang Sunda bilang, jadi baris di luar tuh salam-salaman gini kan walaupun yang nggak ikut sholat kan baris gitu.
Jadi dari dalam tuh kan keluar gitu kan, di luar udah pada banyak kan ya baris di jalan gitu. Nah, anak saya tuh selalu dibawa sama ibu, nggak apa-apa, biarin saya mereka bawa gitu. Tapi mereka nggak masuk masjid gitu. Jadi kita pun menghargai, nggak ini walaupun jadi walaupun kita Kristen gitu, misalnya nggak inilah kan ada yang anaknya nggak boleh mau di ini gitu. Kalau saya nggak dulu gitu di kampung kalau ibu anak-anak mau ikut bukan ikut masuk ke masjid jadi di luar dia. Jadi main-main aja sih cuman pas itu baris gitu kan salam-salaman gitu-gitu aja. Anak-anak jadi saya nggak pernah larang, suami saya pun nggak larang kalau anaknya mau dibawa sama akinya, sama emaknya ke mau sholat id gitu. Walaupun emang mereka nggak masuk masjid gitu. Jadi dari situ pun mereka jadi kita saling menghargain gitu. Makanya sampai sekarang ya luar biasa mereka di kampung gitu. Jadi baik gitu, baik sama anak-anak, sama semua gitu. Jadi makanya kemarin pas Aki meninggal juga saya cuma bilang sama anak-anak, terima kasih udah bikin Aki bangga, udah bikin Aki senang. Aki tuh bangga banget sama anak-anaknya. Jadi walaupun secara langsung Aki itu belum mengaku sebagai Yesus sebagai juru selamatnya gitu, saya percaya dia di hatinya gitu dia melihat kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan, kemujizatan yang Tuhan lakukan, kebaikan-kebaikan dalam keluarga anaknya gitu. Saya yakin itu gitu. Dia saksikan sendiri gitu. Iya. 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 Aki itu emang ini baru 100 hari ya. Kemarin pas pulang, pas meninggal juga kemarin. Ini kalau dengar Akinya sakit kan langsung Kevin aja dari Surabaya, Kevin pulang mama, Kevin pulang. Karena dia bilang kalau cucu-cucunya datang, Akinya pasti sehat gitu. Selalu bilang gitu, Aki pasti sehat kalau cucunya datang gitu. Makanya Akinya itu Akinya itu bangga banget dengan cucunya gitu ya. Ya istilahnya cucu-cucunya ini udah membawa terang lah kalau menurut saya gitu buat bahwa membawa misi, kalau saya bilang membawa misi Tuhan gitu. Iya, buat keluarga di sana gitu. Ini saya bangga jujur ya gitu, bangga banget gitu menjadi anak Tuhan. Sekarang saya bangga banget kalau pulang kampung saya beda sendiri gitu. Iya, ya kalau pulang kampung itu justru kalau lebaran kan ibu sama bapak pada ke masjid. Kita di rumah tuh udah siap-siap semua, ini suami saya, kita semua udah siap-siap di rumah. Itu tetangga-tetangga tuh pada mampir ke rumah, malah mereka yang datang salaman ke rumah. Iya, sekarang itu mereka itu begitu. Jadi mereka pun udah lingkungan pun udah nerima kayak gitulah gitu. Iya kayak gitulah. Jadi orang itu karena kebetulan rumah ibu itu kan pinggir jalan. Jadi yang pulang dari masjid itu pada mampir ke rumah banyak gitu. Iya, jadi nyalamin kita, padahal kita ya sebenarnya harus nyalamin ya, cuman mereka datang ke rumah gitu. Ya biasanya kan gini, kalau orang lihat orang Kristen, orang Muslim kan, iya. Itu kan udah langsung jaga jarak tuh ya. Iya. Iya. Tapi ini puji Tuhan ya. Enggak. Sekarang iya, kalau tiap lebaran pun begitu. Jadi mereka yang datang ke rumah. Kita jadi kalau ibu pulang dari habis sembahyang gitu sama bapak gitu, yang lain ngikut, tetangga semua pada ke rumah ke situ gitu. Jadi mereka tuh udah menerima lah dengan dan sekarang ya malah sekarang lebih inilah melihat apa yang kita lakukan sama orang tua mungkin gitu. Ya bukan kita muji diri ya gitu, karena memang kita diajarin ya, kita harus emang sama orang tua tuh harus benar-benar ini gitu ya. Puji Tuhan saya bisa lakukan itu gitu sebisa saya. Apa yang bisa saya lakukan buat orang tua saya lakukan gitu. Iya, jadi mereka juga jadi ngelihat, karena bapak juga dulu Aki itu kan sering sakit, kita bawa ke sini sebulan di sini udah sehat.
dianterin gitu-gitu gitu. Ini ibu juga itu yang tadi itu ibu, kebetulan ibu itu lagi berobat juga di sini gitu. Jadi emang mereka ngelihat apa buahnya kali ya, ngelihat dari itu gitu. Eh, sayang sama orang tua kali pikiran mereka gitu gitu. Perhatian sama orang tua begitu. Jadi perbuatan baik itu jadi mereka yang lihat sendiri, iya, sendiri. iya. Makanya saya kalau kalau di kampung tuh saya tiap hari itu cuman berdoanya, Tuhan jaga lidah saya, jaga jangan sampai mempermalukan Tuhan gitu. Itu aja saya doanya, Tuhan jaga lidah saya, Tuhan jaga mulut saya, itu aja. Jaga perilaku saya, jangan sampai saya di sini kan jadi perhatian orang karena saya sendiri yang beda kan kalau saya lagi di kampung gitu. Eh, ya itu aja saya berdoanya, Tuhan jaga lidah saya biar saya jadi berkat, biar saya jadi saluran berkat gitu. Jangan sampai saya mempermalukan Tuhan, itu aja. Seiring berjalannya waktu, Tuhan tuh emang luar biasa pelihara keluarga kami gitu. Saya dikaruniai anak 3 orang. Yang pertama namanya Bayu, yang kedua Kevin, yang ketiga Amabel. Anak saya cowok semua dan luar biasa Tuhan kasih anak-anak yang hebat, anak-anak yang baik kalau menurut saya. Secara apa, secara dunia pun orang bilang emang anak-anak saya itu emang baik gitu. Maksudnya nggak saya bersyukur banget karena nggak terpengaruh dengan apa sekarang kan zaman ya sekarang nih yang anaknya gimana-gimana itu. Puji Tuhan, saya bersyukur banget Tuhan titipkan anak-anak yang luar biasa buat saya gitu. Terutama saya mau kesaksian buat anak saya yang kedua. Anak saya ini lahir dengan apa punya kelainan. Jadi secara kedokteran itu dia punya kelainan apa saluran empedunya nggak ada gitu. Jadi atresia bilier kalau secara nama kedokterannya atresia bilier. Jadi umur sebulan dia udah operasi di harapan kita waktu itu umur sebulan. Jadi pas itu dokter udah bilang ini nggak ada obatnya. Jadi obatnya harus cangkok karena apa tuh di hatinya itu udah mulai bintik-bintik gitu. Jadi emang nggak ada obatnya gitu. Jadi kecuali hatinya yang diganti. Tapi yang luar biasanya Tuhan bekerja itu dari mulai anak saya di umur sebulan itu dari apa di rumah sakit terus yang operasi itu dokter udah bilang dari awal dokter udah bilang apa jadi kalau penyumbatan itu katanya bisa sebentar itu ya apanya operasinya itu tapi kalau harus diganti gitu buntu kan karena anak saya kebetulan buntu ya bukannya nyumbat gitu. Jadi itu operasinya itu bisa 12 jam atau berapa gitu. Sedangkan kekuatan bius itu cuman 6 jam atau 4 jam waktu itu ya lupa saya karena masih bayi ya. Jadi dokternya udah bilang misalnya dalam proses operasi ini belum selesai terus obat biusnya udah habis katanya. Terus kalau anak bayi kan nggak mungkin ditambah katanya gitu karena sama aja mungkin kayak gimana lah kan nggak mungkin nggak bisa ya kalau anak bayi gitu jadi mereka udah angkat tangan gitu. Tapi yang luar biasa baru operasi 4 jam kalau nggak salah saya dipanggil gitu keluarga Kevin katanya saya udah pikiran saya udah jelek waktu itu saya pikir udah nggak ada anak saya udah nggak ada belum selesai udah nggak ada gitu saya berpikirannya udah gitu. Tapi yang luar biasanya dokter bilang udah selesai operasinya gitu. Jadi emang dari awal itu luar biasa itu pekerjaan Tuhan itu buat anak saya ya terutama yang Kevin ini gitu. Jadi 4 jam selesai operasinya dengan padahal dia yang buntu jadi yang diganti gitu. Jadi saluran empedunya bukan diganti, disambung. Diambil ususnya dia diambil jadi dipindahin ke dibikin ke saluran empedunya karena emang dia kelainannya nggak ada saluran empedunya jadi kalau empedu itu ngalirnya kemana-mana jadi kena ke hati gitu
Jadi itu yang bikin hatinya rusak gitu. Jadi empedunya itu gitu. Jadi saat itu jadi dibikinlah saluran empedunya Kevin gitu. Jadi mulai saat itu dokter udah vonis jam 3 sore udah nggak boleh bawa keluar gitu. Pokoknya banyaklah dengan makan makanan, susunya harus yang begini. Pokoknya yang ini deh, yang apa tuh namanya, yang khusus lah gitu dia. Makanannya harus khusus, susunya harus khusus, terus kita selama tiap bulan itu harus kontrol ke rumah sakit gitu, karena emang harus dipantau terus gitu. Dan yang lebih bersyukur selama itu suami saya gitu kan pegawai negeri ya, pegawai negeri, tapi Tuhan cukupkan semua gitu. Tuhan cukupkan semua. Yang hampir tiap bulan anak saya dirawat gitu. Karena kan kalau dirawat itu emang harus nambah karena pakai askes emang, cuman askes itu nggak semua cover gitu. Jadi puji Tuhan semua Tuhan cukupkan gitu. Dan yang puji Tuhan saya sekarang anak saya udah berusia 25 nanti November ini 25 tahun. Puji Tuhan anak saya udah mau 25 tahun dan yang luar biasa anak saya ini kan semakin besar ke sini ini semakin terutama udah SMP itu. Udah SMP kan udah susah dijagain ya, udah gerakannya udah punya temen lah. Udah punya temen, udah makan pun udah susah ya, kadang dia jajan gitu. Jadi udah susah lah, udah susah dikontrol gitu. Dan puji Tuhan anak saya ini dari kecil itu, dari remaja itu udah terbeban dengan jiwa-jiwa gitu. Jadi kalau dulu tuh masih remaja, kalau abangnya tuh kalau ke gereja ya gereja aja lurus gitu maksudnya. Tapi kalau anak saya yang ini, dia kalau mau gereja dia samperin temen-temennya, muter dulu kayak ojek, dia muter semua temen-temennya gitu, disamperin. Itulah mungkin Tuhan kasih kelebihan ke dia gitu. Jadi makin ke sini udah SMA, dia makin dengan sakitnya yang hampir tiap bulan dia dirawat. Dan akhirnya di tahun 2014 apa ya, pas dia mau 17 tahun tuh, mau 17 tahun, itulah puncak-puncak dia sakitnya yang parah banget, perutnya udah gendut. Waktu itu kita udah dari umur 11 tahun emang dia udah dibawa berobatnya di Siloam yang pegang Profesor Ali gitu. Jadi pas mau 2014 kalau nggak salah, jadi dia perutnya membesar gitu. Jadi Prof udah bilang ini infeksi katanya gitu. Jadi udah perutnya udah gendut gini, udah nggak bisa pakai celana gitu. Jadi pas itu ini udah infeksi katanya. Sedangkan anak saya itu Tuhan kasih talenta musik gitu, luar biasa musik gitu. Jadi saat itu ya pas besoknya hari Rabu itu mau operasi. Nah hari ini tuh dia lagi lomba di UPH itu, di UPH dia ikut lomba. Jadi izin dia ke Prof. Jadi Prof boleh nggak Kevin ikut lomba? Sedangkan perutnya udah gendut, badannya panas gitu saat itu. Jadi Profnya nggak kasih izin. Jadi emang sebelumnya itu karena hampir tiap bulan dirawat ya, jadi dia karena senang musik, jadi emang sering keluar rumah sakit dia, karena sering latihan di studio. Anak saya itu sering, jadi walaupun lagi dirawat, dia sering latihan ke studio. Jadi Profnya boleh ngasih izin, cuman dengan syarat ya dia periksa dulu gitu, boleh nggak memungkinkan dia keluar gitu. Jadi selama ini kalau dirawat itu, jadi boleh dia izin ke mau latihan gitu, mau latihan ke studio gitu. Nah pas saat itu Profnya nggak kasih, saya nggak mau ambil resiko Bu katanya gitu. Terus tapi Kevinnya waktu itu nangis, enggak Prof saya harus ikut ini lomba. Waktu itu
udah masuk 10 besar dia. Waktu itu masuk 10 besar se-Jabodetabek gitu, ikut band-nya dia itu. Jadi pas, itu propnya kekeh nggak ngasih karena resiko Bu, katanya resiko ini, saya nggak mau ambil resiko kata propnya gitu. Akhirnya, saya yang ini, yang apa, yang minta izin. Saya jujur waktu itu, saat itu pikiran udah jelek. Apa ini permintaan terakhirnya? Saya udah begitu jujur itu. Apa ini jadi akhirnya saya yang, "Prop kasih aja deh Prop, nggak apa-apa." Bener, tapi Ibu tanda tangan, saya disuruh tanda tangan jadi, resiko tanggung sendiri kasarnya gitu ya, resiko gitu. Akhirnya saya diizinin, ke sana tapi dengan, propnya bilang, "HP harus standby ya," katanya gitu, "HP harus standby." Saya juga waktu itu berpikir karena kan dari UPH ke Siloam itu kan nggak jauh gitu, jadi bisa cepet lah kalau ambulan gitu pikir saya gitu. Jadi, singkat cerita ikutlah anak saya itu lomba, ikut lomba, selesai lomba pulang langsung ke ini, ke rumah sakit itu langsung panas badannya, itu langsung panas. Eee, Dia bilang, "Mama, apa, eee, Kevin udah nggak kuat," kata dia gitu, "Kevin udah nggak kuat Mama nih, panas banget," gitu. Terus terus Mama doanya apa? Waktu itu saya bilang, "Mama doanya apa?" Eee, "Ya terserah Mama," katanya gitu. Karena kalau kalau hari itu lolos dia kan udah masuk 10 besar. Jadi besoknya tuh lomba lagi gitu. Dia udah nyerah kayaknya udah, "Mama Kevin udah nggak kuat deh," katanya gitu. Oh ya udah, eh, ya itulah rencana Tuhan emang dia nggak lolos nyampe 10 besar aja gitu. Eee, dan habis operasi eee, itu kan karena di hatinya itu udah banyak benjolan-benjolan, jadi, dibiopsilah Kevinnya itu, dibiopsi. Nah pas, dibiopsi itu, di Siloam itu hasilnya itu negatif gitu, karena, Prof kan berpikir udah kanker, karena benjolan udah di atas 4 senti katanya itu udah biasanya udah kanker lah gitu. Ini udah hampir 8 senti itu benjolannya itu di hati itu udah ada 3 kali kalau nggak salah gitu. Jadi pas itu, profnya saya udah dipanggil, "Ibu kemungkinan ini besar ini udah kanker," gitu. Aduh, saya bilang, "Kok bisa Prof?" Saya nangis, saya teriak, saya bilang, "Prof, kan Kevin nggak pernah telat," gitu. Dia anget sedikit pun langsung saya bawa gitu, nggak pernah telat gitu. "Tapi kok bisa begini," gitu. Dari situ mulai mulai ini saya, oh berarti, sepinter apapun manusia, dari situ sepinter apapun manusia terbatas, hanya Tuhan yang nggak terbatas. Jadi saya kayak diingatkan gitu, kamu jangan berharap sama sama manusia gitu, ini mau sepinter apapun manusia itu terbatas. Dari situ iman saya mulai sebenarnya udah mulai dibangkitkan gitu, udah semakin inilah percaya sama Tuhan tuh. Walaupun kadang, secara manusia kadang ada titik lemahnya. Saya waktu Kevin masih kecil kan sering bukan dibiopsi, endoskopi yang dimasukin alat. Jadi buat ngelihat hatinya itu 6 bulan sekali dilihat gitu. Jadi setiap, walaupun dia sehat, pasti dibawa waktu itu masih di harapan kita. Jadi, nah suatu sekali dia pas endoskopi itu, dokter bilang katanya udah ada varises di hatinya gitu. Terus, dokter bilang, "Jangan sampai pecah ya Bu," katanya, karena kalau sampai pecah, ini bisa pendarahan gitu, bisa pendarahan dan susah lah istilahnya susah ngobatinnya kali gitu. Nah, setiap 6 bulan saya itu ngerasain deg-degannya luar biasa kalau Kevin udah mau endoskopi, pasti deg-degan saya gitu. Jadi, eee, suatu hari ya habis, habis dinyatakan ada varises itu, 6 bulan lagi kan mau endoskopi lagi gitu. Jadi pas mau ngadapin itu, saat itu saya udah, aduh hasilnya tuh udah takut duluan gitu, hasilnya itu udah takut duluan. Jadi saya pernah, di titik yang mungkin orang bilang udah titik nol gitu, saya pernah alamin di titik nol gitu, karena
waktu itu saya udah nggak percaya siapapun, sempet saya nggak percaya siapapun, jadi nggak percaya pendeta, nggak percaya, pokoknya orang mau ngomong apapun saya nggak akan masuk, karena saya saking udah ketakutannya kali yang luar biasa gitu, ketakutan hasilnya gitu. Jadi udah, ya itulah saya di titik saya paling rendah itu, di titik itu. Tapi, luar biasa kebetulan di rumah saya itu ada sepupu suami saya itu, imannya yang luar biasa gitu. Dia cuman bilang, "Kakak, nggak ada yang bisa nolong Kakak." Mungkin dia ngelihat saya gelisah gitu, kenapa gitu, "Nggak ada yang bisa tolong Kakak, manusia nggak ada yang bisa, Kakak hanya minta sama Tuhan." Dari situ saya mulai berharap sepenuhnya tuh sama Tuhan itu waktu Kevin masih kecil gitu. Jadi dia cuman bilang, "Kakak cuman bisa berharap sama Tuhan," katanya gitu, "nggak ada yang bisa nolong Kakak," katanya gitu. "Siapapun dia, jadi Kakak berharap sama Tuhan. Udah Kakak doa, Kakak puasa," katanya. Dari situ saya mulai belajar puasa, itu waktu Kevin kecil ya. Dari situ, eee, mulai belajar puasa saya, yang tadinya nggak pernah puasa gitu, jadi diingatkan. Di situ, mulai puasa, saya puasa, berdoa, dan itu saya lakukan, dan sampai ke sini-sini ya, seterusnya itu perjalanan Kevin itu sampai ke titik yang terakhir kemarin dia sampai, gendut perutnya, itu, Tuhan luar biasa tolong karena menurut, kedokteran karena udah benjolan itu udah positif biasanya katanya. Tapi waktu itu dia dia dibiopsi, di siloam itu katanya hasilnya negatif. Eee, karena hasilnya negatif waktu itu, Prof. Ali mungkin nggak yakin begitu. Jadi akhirnya dibawa ke UI atau ke mana gitu. Jadi, mungkin dengan profesor-profesor yang lain apa gimana gitu. Dan yang luar biasanya emang negatif gitu loh hasilnya. Jadi kadang, ya nggak masuk akal mungkin gitu. Jadi pas, udah agak lama juga tuh baru dikasih tahu, ternyata hasilnya negatif gitu, bukan kanker gitu. Padahal saya udah dipanggil karena emang perutnya udah gendut, terus cairan udah penuh di paru-paru itu udah penuh cairannya semua gitu. Jadi biasanya katanya kan kanker itu produksi air gitu. Jadi makanya waktu itu Kevin disaranin, karena Kevin ini kalau disedot, kan suka disedot kadang dari punggungnya itu kalau cairannya udah banyak gitu, waktu masih di rumah sakit, jadi mau disedot tapi kata kata Profnya, "Kasihan Kevinnya kalau disedot-sedot terus." Jadi rencana mau dipasangin selang, apa kata yang otomatis itu, jadi nanti setiap berapa jam jadi keluar gitu, setiap berapa jam jadi dibuang, ada penampungannya itu yang dibuang, jadi Kevinnya nggak disedot. Nah, jadi pas, waktu itu, pulanglah kita udah selesai operasi, Prof izinkan pulang. Nah, terus dijadwalkan lagi buat itu, pasang selang itu, karena mereka kan karena produksi air terus gitu. Nah, eee, pas kontrol lagi ke sana, mau, rencana mau ada tindakan itu pasang selang. Jadi kan di itu dulu, di apa namanya, di rongsen dulu ya, di rongsen dulu gitu. Jadi itu, luar biasanya hasilnya kering, sampai dokter dokter paru-parunya bilang, "Kevin ini harus jadi pendeta ini, luar biasa pertolongan Tuhan," katanya. Kayaknya nggak masuk di akal, secara akal manusia gitu, bingung gitu. Jadi, "Kevin ini harus jadi pendeta, ini luar biasa pertolongan Tuhan," gitu. Emang luar biasa Kevin ini udah berapa kali juga gitu, masuk ruang operasi, keluar lagi gitu. Pernah waktu itu juga, yang saluran empedunya itu yang bikinan katanya kan ada penyumbatan. Jadi maksudnya nggak tahu mau dilebarin atau mau di mana, kan karena mungkin karena usianya makin bertambah gitu ya, usianya makin bertambah, jadi waktu itu kayaknya ada penyumbatan. Jadi pas masuk ke ruang operasi itu, dokternya bingung, kok nggak ada ternyata, yang penyumbatan itu nggak ada gitu, sampai saya sama suami saya dipanggil lagi ke ruang radiologi gitu, dia jelasin, "Ibu kemarin di sini ini, yang ini kok, sekarang nggak ada," katanya gitu. "Jadi gimana Dok?" "Ya nggak tahu," katanya gitu. Akhirnya, suruh pulang lah saat itu gitu. Jadi emang emang luar biasa penyertaan Tuhan gitu, buat Kevin yang saya alami gitu ya. Emang
kadang-kadang ya manusiawi ya, saya kadang, "Tuhan kenapa sih Tuhan nggak sembuhin?" gitu, kadang komplain. Tapi yang luar biasanya setiap saya komplain, Tuhan selalu ingatkan gini, "Kamu dikasih anak yang besar itu baik, eee, intinya baiklah, rajin gereja, terus, luar biasa juga Tuhan kasih pinter dia," gitu. Makanya kenapa nggak itu yang kamu syukurin? Kenapa ini terus yang kamu inget gitu? Itu sering. Jadi saya kadang kalau mau ngeluh itu, ih malu gitu. Kalau udah ngeluh, malu sendiri gitu. Ya, kok kamu nggak inget ya yang anak yang satu ini, yang Tuhan kasih sehat, yang Tuhan kasih, pintar, luar biasa, baik gitu, nurut sama orang tua gitu. Kenapa nggak itu yang kamu syukurin katanya. Kenapa Kevin melulu yang kamu fokus, kayaknya kok sakitnya nggak sembuh-sembuh, sakitnya nggak sembuh-sembuh gitu. Tapi jadi kalau menurut saya pribadi, jadi Tuhan itu kasih sakit dengan berikut obatnya gitu. Jadi kalau kalau saya, udah ngeluh gitu, jadi saya malu sendiri, tuh kalau ngelihat anak saya yang 2, yang abangnya sama yang adiknya ini, apa maksudnya, baik baik banget karena kan, dengan apa, zaman yang sekarang ya gitu ya, pergaulan apa, puji Tuhan anak-anak saya nggak, jadi masih masih di jalurnya yang benar lah, masih Tuhan jaga gitu. Tuh kenapa nggak kamu itu yang syukurin gitu. Jadi saya selalu selalu malu gitu kalau ngeluh itu, jujur malu gitu. Karena selalu diingat kayak ditampar gitu, "Kamu kok nggak inget yang ini? Kamu ingetnya yang ini aja," gitu, kayak kayak gitu gitu. Jadi, luar biasa, jadi saya sekarang makanya kalau kalau Kevin nih, kalau Kevin udah sakit gitu, "Mama kenapa," ada saat-saat dia ngeluh juga mungkin capek ya tiap ini. Jadi, "Mama kenapa Kevin nggak sembuh-sembuh?" Katanya selalu bilang gitu. Saya selalu bilang menguatkan Kevin, "Kevin ini orang hebat." Saya selalu bilang, "Kevin ini orang pilihan Tuhan loh, nggak semua, apa, orang bisa dipakai kayak Kevin." Kayak kayak gini kan, kayak kayak dokter-dokter pun bingung gitu loh, mereka bekerja keras nih gimana nih karena, saya tahu kalau kalau Kevin dirawat di Siloam itu dari Cipto, dari mana itu banyak, dokter-dokter kumpul di situ karena emang Prof panggil gitu ke situ. Jadi kayak kasus langka, emang anak saya itu kasus langka, jadi atresia biliar namanya. Jadi, kalau secara kedokterannya, jadi hatinya itu udah apa, udah mengeras gitu. Jadi secara kedokteran emang nggak ada obatnya, dan itu harus dicangkok itu satu-satunya gitu. Jadi pas, udah tahun habis operasi itu, 2 tahun kemudian, Kevin ini sakit lagi. Jadi Kevin ini, terus di CT scan iya di CT scan, ternyata benjolannya itu, numbuh lagi, ada lagi numbuh, dan saat itu Prof bilang, "Ini Kevin, kalau operasi lagi kasihan dioperasi terus," katanya gitu. "Jadi gimana Prof?" Jadi harus apa tuh namanya, yang yang lewat paha itu kayak ditembak, apa tuh, eee bukan, apa tuh namanya ya, aduh lupa banget ya, eee, Kateterisasi, Mbak. bukan, di apa pokoknya, jadi, kayak lewat lewat paha gitu nanti ke sini, dilihat hatinya ini gitu kalau emang, apa, langsung diobatin lewat sini juga jadi nggak dibelek gitu, nggak jadi kasihan katanya harus Kevin-nya kalau harus dibelek, dioperasi lagi katanya gitu kata Prof. Akhirnya Prof waktu itu saranin cangkok, akhirnya ini karena emang kalau ini nanti akan numbuh-numbuh lagi nih katanya. Jadi, kita cangkok aja saat itu Prof udah saranin cangkok gitu. Terus saya bilang, "Prof, saya nggak punya biaya," sedangkan cangkok itu kan nggak cukup, 1 M gitu, mungkin, bisa hampir 2 M kemungkinan gitu, karena kan, dua orang yang dioperasi gitu. Eee, Akhirnya Prof saranin ke Cipto, kebetulan ada anaknya Prof di sana, anaknya Prof Ali, spesialis hati juga di sana di Cipto gitu. Jadi pas, saya nemuin, ke dokter Andre namanya, anaknya Prof, saya temuin ke sana, dokter Andre bilang,
ditace namanya yang ditace ya namanya ditace, ini yang lewat paha itu tace namanya. Jadi saya bilang dikasih rujukan tuh sama Prof, disuruh nemuin anaknya itu, kata anaknya, kata dokter Andre, kalau ditace juga percuma Bu, katanya, kita cangkok aja katanya gitu. Saya bilang, saya jujur saya nggak punya uang gitu, saya bilang saya nggak punya uang gitu. Terus dokter Andre-nya ya puji Tuhan, dia mau bantu gitu, katanya, kita yang penting Ibu siapin hatinya aja katanya waktu itu. Jadi kita mau cari donatur, jadi mereka yang cari gitu, mereka yang cari gitu. Ya ini ya udah, hatinya dari siapa Bu katanya gitu. Saya bilang dari saya gitu waktu saat itu. Saya bilang saya dari saya Dok. Oh ya udah, berarti Ibu sekarang yang periksa-periksa. Akhirnya saya lah yang diperiksa-periksa ke Cipto. Jadi di fibroscan, terus berapa kalilah saya yang diperiksa hati saya karena emang hati saya yang mau dikasih. Terakhir saya diperiksa di biopsi sayanya gitu. Terakhir itu udah mau, mungkin udah persiapan 90% lah gitu, karena data-data Kevin kan udah masuk ke Cipto semua yang dari bayi waktu itu. Karena rencananya yang operasi itu dari tim dari Jepang gitu, cuman dilakukan di Cipto waktu itu. Jadi Profesor Tanaka yang melakukan katanya gitu. Jadi terakhirlah saya, dan yang luar biasa juga Tuhan tolong dengan luar biasa itu, karena waktu saya mau biopsi, kata dokter Andre, di Cipto itu kan penuh terus gitu. Akhirnya sama dokter Andre saya bawa ke rumah sakit Pelni itu. Akhirnya saya dibiopsi di sana, 3 hari dirawat gitu. Dan luar biasa pertolongan Tuhan, itu luar biasa di situ juga, dengan biaya, dengan semua itu Tuhan emang siapkan semua gitu. Jadi pas akhirnya hasil biopsi saya, ternyata hati saya itu ada pelemakan sedikit gitu. Akhirnya Profnya bilang, Ibu sayang kalau, jadi maunya yang sehat banget gitu, nanti kan biar tumbuhnya juga bagus katanya gitu. Jadi Ibu obatin dulu ya selama 3 bulan gitu, waktu itu kata dokter Andre. Jadi Ibu harus diet, terus minum obat ini gitu. Nanti kalau udah 3 bulan lagi kita cek lagi, kalau udah emang bagus baru dilakukan cangkok ke Kevin gitu. Nah saat itu saya minum obat terus, saya dikasih obat, minumin obat, tapi belum ada 3 bulan waktu itu. Kevin itu yang biasa tiap bulan masuk rumah sakit, itu Kevin yang biasa tiap bulan masuk rumah sakit. Selama saya minumin obat yang obat hati saya, karena saya ada pelemakan sedikit katanya gitu, itu Kevin tuh nggak pernah panas, jadi kayak sembuh gitu. Jadi saya yang berobat, Kevin yang sembuh gitu. Jadi ini dia tiba-tiba gini, Mama, Kevin nggak jadi operasi katanya. Kenapa? Kevin sembuh katanya gitu. Abang sembuh? Iya, Kevin udah sembuh Mama, Kevin udah sembuh ya. Oh, iya amin gitu. Akhirnya saya ketemu Prof di Siloam waktu itu. Prof, saya bilang, Prof, Kevin nggak jadi cangkok. Lah kenapa katanya? Oh, Kevin udah sembuh. Profnya cuma nggak bilang apa-apa, Profnya cuma bengong, mungkin nggak yakin gitu. Apa iya bener sembuh nih Kevin gitu. Akhirnya ya udah kalau Ibu nggak jadi, kata Profnya, Ibu ambil data-data Ibu yang di Cipto, katanya jangan sampai hilang gitu kata Prof. Karena Kevin ini kan itu yang di sana itu kan yang dari bayi, semua data-data Kevin dari bayi. Jadi nanti Kevin kalau pindah rumah sakit kan repot katanya gitu. Jadi harus pokoknya jangan sampai hilang deh katanya gitu. Akhirnya saya pergilah ke Cipto mau ngambil itu, ceritanya mau ngambil data-data Kevin itu, berkas-berkas Kevin ke sana gitu. Dan pas nyampe ke sana hilang semua itu, hilang semua datanya. Jadi katanya mereka pindah kantor gitu, maksudnya kantor transplantasinya itu pindah. Jadi mungkin banyak berkas-berkas yang nggak keangkut kali gitu. Jadi hilanglah ceritanya gitu. Terus pas saya sampai ke situ, ini petugasnya ini cerita, Ibu,
bulan kemarin itu ada yang operasi 3 orang. Disebutin saat si anu, yang satu saya kena, nggak kenal saya, Renaldo namanya. Kasusnya persis Kevin sama. Dia orang Padang kalau nggak salah. Tapi saya nggak tahu orangnya, tapi saya sering kontak-kontak sama mamanya. Karena, waktu itu saya dikasih nomor teleponnya waktu di Harapan Kita sama Dokter Budi kalau nggak salah. Jadi saya dikasih nomornya, jadi ibu biar saling berbagi lah, saling menguatkan. Mungkin waktu itu waktu Kevin masih kecil. Jadi saya sering kontak-kontak gimana keadaannya Renaldo gitu. Dia itu, kalau mendengar cerita ibunya dia lebih sehat dari Kevin gitu. Karena dia hobi olahraganya yang keras kayak motor cross, kayak gitu kan. Sedangkan kan yang sakit itu nggak boleh capek, berarti dia lebih ini dari Kevin gitu. Jadi pas saat itu, "Ini Renaldo Bu," katanya ini. Aduh, saya dari situ, iman saya jujur lemah gitu. Ih, apa saya salah ya ambil keputusan Kevin nggak jadi operasi? Jujur saat itu saya, ya apa saya, ini kok Renaldo aja yang kondisinya lebih bagus, dia operasi gitu, dia cangkok gitu. Lah, kok Kevin enggak gitu. Saya, saya langsung pulang waktu itu, saya sampai ke rumah, saya langsung telepon tuh mamanya Renaldo, saya langsung telepon. Saya tanya kabar, "Ibu gimana kabarnya?" Terus Renaldo, saya mau nanya-nanya tentang Renaldo gitu. Dan yang luar aduh gimana ya, yang saya kaget, bukan luar biasa, kaget saya, pas saya telepon mamanya, "Ibu gimana kabar Renaldo?" Dia langsung innalillahi wa inna ya, dari situ saya lemes luar biasa. Dia nangis ya, "Ibu Kevin jangan Kevin jangan Kevin." Karena, kasus anak kita itu karena bawaan lahir ya, beda dengan yang sakit serosis yang udah besar gitu, mungkin hatinya aja yang diganti. Ini kan karena saluran-salurannya aja udah bikinan gitu, jadi mungkin agak-agak sulit gitu. Jadi dari situ, "Ibu Kevin biarin, mendingan kita ngelihat anak kita ada walaupun sakit," katanya, Renaldo kemarin dari abangnya katanya di cangkoknya gitu, dari abangnya ternyata, gagal operasinya gitu. Dari situ, oh Tuhan, inilah jawaban saya, jawaban dari Tuhan. Kenapa Tuhan izinkan saya sakit waktu itu, hati saya ada pelemakan gitu kan. Jadi kalau sehat kemungkinan langsung kan itu operasi. Kalau sayanya sehat waktu itu, hati sayanya bagus, kan udah pasti dilakukan saat itu. Kemungkinan sama sama Renaldo itu, bareng gitu jadwalnya gitu. Tapi itu Tuhan izinkan itu. Saya ada pelemakan ringan, dibilang pelemakan ringan, jadi suruh berobat dulu selama 3 bulan saya. Dan disitulah Tuhan kasih jawaban. Ternyata Tuhan mau sembuhkan sendiri dengan tanpa lewat operasi, dengan tangannya sendiri Tuhan mau sembuhkan Kevin itu. Emang kalau kesaksian anak saya tuh kayaknya nggak selesai gitu sampai sekarang ini, dan yang luar biasanya sekarang ini karena kan anak saya emang udah pelayanan, udah puji Tuhan emang luar biasa. Tuhan kasih talenta dia di musik, jadi pelayanan gitu. Kebetulan, karena gereja, semasa, pandemi ini kan banyak yang ditutup ya. Jadi anak saya ini, ikut sama temennya diajak ke Surabaya, karena di Surabaya itu kan gereja kecil jadi masih tetap buka. Jadi ikutlah pelayanan sekarang anak saya di Surabaya gitu. Dan rencana nanti kalau udah di Jakarta udah buka lagi nih, jadi baru pulang ke sini. Jadi udah mau setahun anak saya Desember, ke Surabaya tuh, jadi udah mau setahun ya, udah mau setahun lah, anak saya, di Surabaya gitu. Dan yang luar biasanya, bulan apa ya, bulan puasa itu bulan apa tuh kemarin tuh? Ya mungkin April, ya mungkin lah sekitar bulan puasa kemarin lah gitu. Kebetulan saya, orang tua saya lagi sakit di kampung, saya emang pulang lama di kampung tuh sebulan, di sana. Anak saya telepon, "Mama, Kevin mau kuliah," katanya gitu. "Abang mau kuliah apa?" "Kevin mau kuliah teologi ya Mama." Saya nangis luar biasa, saya nangis seneng gitu loh. Tuhan, kok
nggak ada habis-habisnya gitu kebaikannya gitu, terutama buat anak saya. Tuhan kasih hati yang dia terbeban gitu, pengen melayani Tuhan gitu. Jadi sampai sekarang saya masih jujur perbuatan Tuhan. Jadi saya kalau berdoa tiap pagi saya berdoa buat Kevin sekarang. Kalau dulu Tuhan sembuhkan Tuhan, saya udah nggak berdoa gitu lagi. Saya cuma Tuhan terima kasih, mujizatmu, karya-karyamu luar biasa dalam kehidupan anak saya. Saya bersyukur atas semuanya Tuhan. Saya percaya Kevin akan Tuhan pakai dengan luar biasa. Saya bilang gitu. Jadi sekarang saya udah nggak berdoanya minta Tuhan sembuhkan Kevin, karena saya yakin Kevin udah sembuh gitu. Saya percaya Kevin udah sembuh sekarang gitu. Jadi saya sekarang kalau berdoa, kalau tiap pagi udah berubah doa saya gitu. Jadi cuman saya bersyukur, Tuhan terima kasih atas mujizatmu, atas karyamu, atas mujizat-mujizat yang luar biasa dalam kehidupan kami gitu, keluarga kami gitu. Saya bersyukur banget gitu. Jadi sekarang anak saya baru masuk semester pertama, karena dulu dia lulus SMA itu dia sempat kuliah tapi ambil musik kuliahnya gitu dulu. Jadi dulu mungkin belum terpanggil gitu. Jadi sekarang nggak tahu tuh tiba-tiba tuh dia pengen kuliah pendeta. Dan saya yakin gitu kalau pas dia telepon, Mama Kevin mau kuliah pendeta. Oh iya sambil nangis gitu. Saya udah nggak mikir biayanya dari mana, enggak, saya udah nggak mikir ke situ. Saya yakin aja kalau niat baik gitu Tuhan pasti akan kasih jalan, akan cukupkan itu aja gitu. Jadi sekarang Kevin udah kuliah, baru semester pertama sih dia ambil teologi ya sekarang gitu. Jadi rencana sih kalau gerejanya udah buka lagi di sini, dia mau pindah di sini yang di Kebonjeruk, kebetulan ada cabangnya juga yang di Kebonjeruk gitu. Jadi ya saya percaya Tuhan, karena saya selalu bilang sama Kevin, kalau Kevin Tuhan masih izinkan Kevin ada, berarti tugas abang belum selesai. Saya selalu bilang gitu, tugas abang masih banyak, tugas abang belum selesai gitu. Berarti Tuhan masih izinkan abang ada gitu. Walaupun jadi abang itu orang hebat, Kevin tuh bisa kesaksian dengan yang Kevin alami sendiri, saya bilang gitu. Jadi kalau orang kan kesaksian dengar cerita ya banyak ya. Saya dengar cerita di si Anu begini. Kalau Kevin ini emang kesaksian yang Kevin alami sendiri bahwa emang Tuhan tuh luar biasa gitu, menolong Kevin dengan nggak jadi operasi, dengan yang dirawat dulu tiap bulan. Sekarang malah timbangannya naik. Kemarin pulang dari Surabaya malah gemuk. Di sini itu 43 aja, nggak pernah nambah, susah bener nambah. Pas kemarin pulang dari Surabaya pulang. Karena saya bawa kontrol ke Siloam karena kan mau vaksin tuh. Saya takut juga kan Kevin vaksin gitu. Akhirnya saya bawa dulu ke Siloam, konsul dulu gitu. Boleh enggak Kevin vaksin? Ternyata boleh. Yang ini Sinovac kata Profnya. Boleh tapi Sinovac. Kalau enggak Sinovac jangan, karena mungkin kondisi gitu. Akhirnya dia pulang lagi ke Surabaya dan luar biasa. Dokter Ben juga bingung, Kevin gemuk sekarang, katanya ini Kevin sehat gitu. Karena kan kalau Kevin dirawat di Siloam itu yang pegang kan Prof Ali, Dokter Ben sama Dokter Anggun gitu. Jadi 3 spesialis dalamnya itu 3 kalau sekali dirawat gitu. Jadi pas kemarin lihat lah Kevin gemuk katanya gitu. Dan yang luar biasanya itu selama Kevin berobat gitu kan, Kevin berobat dengan uang yang nggak sedikit gitu. Tapi semenjak papahnya pensiun, itu nggak tahu deh, saya kadang nangis gitu, bukan kadang, sering nangis. Tuhan kirimkan gitu orang-orang yang hebat gitu di sekitar Kevin tuh, orang-orang yang hebat dengan bukan hebat secara materi mereka, tapi mereka memang punya hati untuk mengasihi gitu. Jadi mereka banyak yang bantu lah kasarnya gitu. Jadi semenjak papahnya pensiun itu kayak Tuhan tuh kayak kirimkan orang banyak gitu. Di sekitar Kevin tuh orang-orang hebat semua. Orang-orang yang punya hati. Jadi, Ibu saya bantu ya mau merawat Kevin. Saya bantu itu dokter. Saya bantu pengen bantu merawat Kevin. Pengen bantu merawat, ya luar biasa deh. Jadi makanya istilahnya jangan takut deh gitu.
apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita harus percaya Tuhan nggak pernah tinggalkan kita gitu. Jadi saya sering dengerin juga salah satu khotbah pendeta itu, salah satu ibu gembala selalu bilang, kita jangan takut masuk 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 ke dalam pencobaan gitu, dalam kesukaran gitu, dalam kesusahan gitu. Yang kita takutin cuman ini Tuhan beserta kita enggak gitu loh. Jadi kalau kalau Tuhan beserta kita, mau apapun masalah kita, mau apapun kesusahan kita, kita nggak usah takut katanya gitu. Itu selalu saya ingat gitu. Jadi ya luar biasa lah, luar biasa lah. Pokoknya mujizat-mujizat terjadi dalam kehidupan terlebih anak saya Kevin gitu. Emang luar biasa.